Pernahkah kamu merasa bahwa hiburan duniawi lebih menarik daripada hadirat Tuhan? Tahukah kamu bahwa ada hal kecil yang bisa mengubah segalanya dalam hubunganmu dengan Sang Pencipta? Kita hidup di zaman di mana hiburan ada di mana-mana. Layar ponsel kita dipenuhi dengan berbagai konten menarik. Media sosial, film, game, semuanya berlomba-lomba menarik perhatian kita. Tanpa sadar, kita menghabiskan berjam-jam untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Sementara itu, waktu kita berdoa dan mencari hadirat Tuhan semakin berkurang. Kita lebih suka menonton video lucu daripada membaca firman Tuhan. Kita lebih memilih scrolling media sosial daripada berdoa. Tanpa kita sadari, kecintaan kita pada hiburan duniawi telah menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita. Bayangkan sebuah taman yang indah. Di satu sisi ada air mancur jernih yang menyegarkan. Di sisi lain ada kolam keruh yang penuh sampah. Mana yang akan kamu pilih? Tentu saja air mancur yang jernih. Tapi anehnya, dalam hidup rohani, kita sering memilih yang keruh hiburan duniawi daripada kesegaran hadirat Tuhan. Mengapa kita begitu mencintai hiburan? Karena hiburan memberi kita kesenangan instan. Kita tidak perlu berpikir atau berusaha. Kita hanya perlu duduk dan menikmati. Sementara doa dan membaca firman Tuhan membutuhkan usaha dan fokus. Tapi ingatlah bahwa kesenangan dari hiburan hanya sementara. Sementara sukacita dari hadirat Tuhan bertahan selamanya. Kitab Mazmur 16 ayat 11 mengatakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Sukacita sejati hanya bisa kita temukan dalam hadirat Tuhan, bukan dalam hiburan duniawi. Tapi ingatlah bahwa ini bukan berarti kita harus menghindari semua hiburan. Hiburan yang sehat bisa menjadi berkat. Yang penting adalah prioritas kita. Apakah kita lebih mengutamakan Tuhan atau hiburan? Apakah kita lebih bersemangat menonton film terbaru atau berdoa? Coba renungkan sejenak, berapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk hiburan setiap hari? Lalu bandingkan dengan waktu yang kamu gunakan untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Jujurlah pada dirimu sendiri, mungkin kamu akan terkejut dengan hasilnya. Kita perlu menyadari bahwa mengabaikan doa bisa membawa kejatuhan dalam hidup kita. Doa adalah nafas kehidupan rohani. Tanpa doa, iman kita akan melemah. Kita akan mudah tergoda dan jatuh dalam dosa. Kita akan kehilangan arah dan tujuan hidup. Bayangkan seorang atlet yang berhenti berlatih. Mungkin dia masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Tapi lama-kelamaan, performanya akan menurun. Dia akan kalah dalam pertandingan. Begitu juga dengan kita. Jika kita berhenti berdoa, mungkin kita masih bisa bertahan untuk sementara. Tapi cepat atau lambat, kita akan mengalami kejatuhan rohani. Kitab Yakobus 5 ayat 16 mengingatkan kita, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa memiliki kuasa yang luar biasa. Doa bisa mengubah situasi. Doa bisa membuka pintu berkat. Doa bisa memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa mengembalikan prioritas kita pada Tuhan? Bagaimana kita bisa lebih mencintai hadirat-Nya daripada hiburan duniawi? Ini bukan proses yang mudah, tapi bisa kita mulai dengan langkah-langkah kecil. Pertama, tetapkan waktu khusus untuk berdoa setiap hari. Mulailah dengan 5 menit. Lalu tingkatkan secara bertahap. Jadikan ini sebagai rutinitas, seperti makan atau mandi. Kedua, batasi waktu untuk hiburan. Tetapkan batas waktu untuk menonton TV atau bermain game. Gunakan waktu yang tersisa untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Ketiga, cari teman yang bisa mendukung pertumbuhan rohanimu. Bergabunglah dengan kelompok doa atau persekutuan. Saling menguatkan dan mengingatkan. Keempat, isi pikiranmu dengan hal-hal yang membangun iman. Dengarkan lagu rohani, baca buku-buku yang menginspirasi, ganti konten media sosialmu dengan hal-hal yang positif. Kelima, dan mungkin yang terpenting, mintalah pertolongan Tuhan. Akui kelemahanmu, minta Dia memberimu kekuatan untuk mengubah kebiasaanmu. Minta Dia memulihkan cintamu pada hadirat-Nya. Saya tahu ini tidak mudah, kita hidup di dunia yang penuh godaan, tapi kamu tidak sendiri. Tuhan selalu siap membantu. Dia rindu memulihkan hubungannya denganmu. Dia ingin kamu merasakan sukacita sejati dalam hadirat-Nya. Bayangkan, betapa indahnya jika kamu bisa merasakan kedamaian dan sukacita yang meluap-luap setiap kali berdoa. Bayangkan jika kamu bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas, menuntun setiap langkahmu. Bayangkan jika hidupmu dipenuhi dengan kuasa Tuhan, mengalahkan setiap tantangan. Semua itu bisa menjadi kenyataan jika kamu mau kembali mengutamakan Tuhan. Tapi hati-hati, ada jebakan lain yang sering menjerat kita. Kita sering tertipu oleh tanda-tanda ajaib palsu. Kita mencari sensasi rohani, tapi mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Kita lebih tertarik pada mujizat yang spektakuler daripada pertumbuhan karakter yang sejati. Tuhan sudah memperingatkan kita dalam Injil Matius 24 ayat 24. Sebab nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat.
sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jangan sampai kita menjadi seperti orang Israel yang selalu mencari tanda ajaib, tapi mengabaikan Tuhan yang memberi tanda itu. Kita perlu bijaksana dan waspada. Jangan mudah tertipu oleh hal-hal yang kelihatannya rohani, tapi sebenarnya menyesatkan. Fokus kita seharusnya bukan pada tanda ajaib, tapi pada Tuhan sendiri. Bukan pada sensasi, tapi pada pertumbuhan karakter. Bukan pada pengalaman spektakuler, tapi pada ketaatan sehari-hari. Inilah yang akan membuat iman kita kuat dan tidak mudah goyah. Ketika kita mengabaikan doa dan lebih mencintai hiburan, kita akan kehilangan arah rohani. Hidup kita menjadi hampa dan tanpa tujuan. Kita mungkin masih kelihatan baik-baik saja dari luar, tapi di dalam, kita kosong dan gelisah. Ini adalah tanda-tanda kejatuhan di akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang berlogak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Apakah kita sudah menjadi seperti itu? Apakah kita lebih mencintai diri sendiri daripada Tuhan? Apakah kita menjalankan ibadah hanya sebagai formalitas, tapi tidak sungguh-sungguh mengalami kuasa Tuhan? Tapi jangan putus asa. Masih ada harapan. Tuhan selalu memberi kesempatan kedua. Dia rindu memulihkan kita. Dia ingin kita kembali pada cinta pertama kita padanya. Kitab Wahyu 2 ayat 4-5 mengatakan, "Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan." Inilah saatnya untuk kembali. Saatnya untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Saatnya untuk menemukan kembali sukacita dalam hadirat-Nya. Saatnya untuk hidup dengan arah dan tujuan yang jelas. Mulailah hari ini, matikan TV-mu, letakkan ponselmu, berlutut dan berdoa. Buka firman Tuhan dan renungkan. Rasakan kehadirannya yang menyegarkan jiwamu. Biarkan cintanya memenuhi hatimu. Kamu layak mendapatkan yang terbaik, dan yang terbaik hanya bisa kamu temukan dalam Tuhan. Jangan biarkan hiburan duniawi mencuri waktumu dengan Tuhan. Jangan biarkan tanda-tanda ajaib palsu menyesatkanmu. Kembalilah pada cinta pertamamu pada Tuhan. Ini bukan perjalanan yang mudah, tapi kamu tidak sendiri. Ada banyak orang yang juga sedang berjuang sepertimu. Mari saling menguatkan. Mari saling mendoakan. Mari bersama-sama kembali pada Tuhan. Bagaimana pengalamanmu? Apakah kamu juga merasa lebih mencintai hiburan daripada Tuhan? Apa yang akan kamu lakukan untuk mengubah keadaan ini? Bagikan ceritamu di kolom komentar. Mari saling berbagi dan menguatkan. Ayo, mari kita lanjut. Bayangkan kamu berjalan di tengah keramaian kota. Tiba-tiba matamu tertuju pada spanduk besar bertuliskan solusi ajaib untuk semua masalahmu. Hatimu berdebar. Mungkinkah ini jawaban yang selama ini kamu cari? Tapi tunggu dulu. Sebelum tergoda, mari kita renungkan bersama. Apakah benar ada jalan pintas menuju kebahagiaan? Atau ini hanya tipuan belaka yang akan menjerumuskan kita lebih dalam? Kenyataannya, sekarang banyak orang tertipu oleh tanda-tanda ajaib palsu di zaman sekarang. Mereka berlomba-lomba mencari keajaiban instan, tanpa menyadari bahaya yang mengintai. Seperti orang kehausan di padang gurun yang terkecoh oleh fata morgana, kita bisa tersesat semakin jauh dari sumber air sejati. Coba bayangkan, kamu sedang mendaki gunung yang tinggi. Di tengah perjalanan, kamu melihat jalan pintas yang menjanjikan tiba di puncak dengan cepat. Tanpa pikir panjang, kamu mengambil jalan itu. Tapi ternyata jalan pintas itu malah membawamu ke jurang yang curam. Bukankah lebih baik tetap di jalur yang benar, meski lebih sulit? Begitu pula dalam hidup, kita sering tergoda oleh janji-janji manis yang menawarkan kesuksesan instan. Padahal, tidak ada yang namanya keberhasilan semalam. Semuanya butuh proses, usaha, dan ketabahan. Lalu bagaimana dengan tanda-tanda ajaib yang disebutkan dalam firman Tuhan? Bukankah itu nyata? Tentu saja, tapi ingatlah bahwa tanda ajaib sejati selalu mengarahkan kita pada Tuhan, bukan pada diri sendiri atau manusia lain. Tanda ajaib palsu hanya membuat kita bergantung pada hal-hal semu. Sayangnya, banyak orang terjebak dalam pencarian tanda ajaib palsu ini. Mereka lupa bahwa keajaiban sejati ada dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Alih-alih mencari Tuhan, mereka malah mengejar sensasi. Akibatnya, hidup menjadi hampa dan tanpa arah. Inilah yang terjadi ketika manusia hidup tanpa arah rohani yang berlandaskan Tuhan.
seperti kapal tanpa nahkoda. Mereka terombang-ambing di lautan kehidupan, tanpa kompas moral yang jelas, mudah sekali tersesat dan kandas di karang-karang godaan duniawi. Bayangkan kamu berada di hutan belantara tanpa peta dan kompas. Setiap langkah bisa membawamu semakin jauh dari jalan pulang. Begitu pula hidup tanpa arah rohani. Kita bisa tersesat semakin jauh dari tujuan hidup yang sebenarnya. Tapi jangan putus asa, ada harapan bagi kita semua. Tuhan selalu siap menunjukkan jalan yang benar. Yang kita perlukan hanyalah kerendahan hati untuk kembali padanya. Mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana caranya menemukan arah yang benar? Jawabannya sederhana namun mendalam. Kembalilah pada firman Tuhan. Di sanalah kita menemukan kompas moral yang tak pernah salah. Firman Tuhan bagaikan mercusuar di tengah badai kehidupan. Ia menunjukkan jalan yang aman di antara karang-karang berbahaya. Tanpanya, kita bisa tersesat dan kandas. Tapi ingatlah, bahwa membaca firman Tuhan saja tidak cukup. Kita perlu menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Seperti kata pepatah, teori tanpa praktek bagaikan pohon tanpa buah. Lalu bagaimana caranya menerapkan firman Tuhan? Mulailah dari hal-hal kecil, bersikap jujur meski tidak ada yang melihat, mengampuni meski sulit, berbagi meski kekurangan. Inilah langkah-langkah kecil yang membawa perubahan besar. Mungkin prosesnya tidak mudah, tapi percayalah, hasilnya akan sepadan. Hidup yang berakar kuat pada Tuhan tidak akan mudah goyah oleh badai kehidupan. Bayangkan dua pohon, yang satu tumbuh di tanah gembur dengan akar yang dalam, yang lain hanya ditanam di permukaan. Ketika badai datang, mana yang akan bertahan? Tentu saja pohon dengan akar yang kuat. Begitu pula dengan hidup kita. Tanpa akar rohani yang kuat, kita mudah tumbang oleh tantangan hidup. Tapi dengan iman yang teguh, kita bisa menghadapi apapun. Namun, hati-hati. Di akhir zaman seperti sekarang, banyak ajaran sesat yang menyesatkan. Mereka menawarkan jalan pintas menuju kebahagiaan. Tapi ingatlah bahwa tidak ada yang namanya kesuksesan instan dalam hal rohani. Sebab, nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Inilah peringatan bagi kita semua. Jangan mudah tertipu oleh tanda-tanda ajaib palsu. Tetaplah waspada dan bijak dalam menilai segala sesuatu. Lalu bagaimana cara membedakan antara tanda ajaib sejati dan palsu? Jawabannya ada dalam buahnya. Seperti kata Tuhan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tanda ajaib sejati selalu membawa kita lebih dekat pada Tuhan dan sesama. Ia menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sebaliknya, tanda ajaib palsu hanya membawa kita pada kesombongan dan perpecahan. Ia menghasilkan buah kedagingan, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi, bagaimana kita bisa terhindar dari jebakan tanda ajaib palsu? Jawabannya ada dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Seperti kata Mazmur 119 ayat 105, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, kita membangun fondasi iman yang kokoh. Kita menjadi lebih peka terhadap suara Tuhan dan lebih bijak dalam menghadapi godaan dunia. Tapi jangan lupa, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita perlu menerapkan apa yang kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang membedakan antara pengetahuan kosong dan hikmat sejati. Bayangkan seorang perenang handal yang hanya membaca buku tentang berenang tanpa pernah masuk ke air. Apa gunanya semua pengetahuan itu jika tidak dipraktekkan? Begitu pula dengan iman kita. Ia perlu diuji dalam air kehidupan nyata. Mungkin kamu bertanya-tanya, apakah aku sanggup melakukan semua itu? Jawabannya, ya. Dengan kekuatan dari Tuhan, kita bisa melakukan apa saja. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi, jangan takut untuk melangkah. Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap langkah iman. Ia tidak pernah meninggalkan atau mengecewakan kita. Tapi ingatlah bahwa perjalanan iman bukanlah sprint, melainkan maraton. Kita perlu ketekunan dan kesabaran. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam perjalanan ini, kita tidak sendiri. Ada banyak saudara seiman yang berjuang bersama kita. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi,
Mari kita saling menguatkan dalam iman, berbagi pengalaman dan saling mendoakan. Inilah kekuatan komunitas orang percaya yang tidak bisa diremehkan. Sekarang, aku ingin mengajakmu berefleksi. Pernahkah kamu tertipu oleh tanda ajaib palsu? Bagaimana pengalamanmu? Dan apa yang kamu pelajari dari pengalaman itu? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Siapa tahu kisahmu bisa menjadi berkat dan peringatan bagi orang lain. Ingat, kita semua pernah jatuh. Yang penting adalah bagaimana kita bangkit kembali. Dan jangan lupa untuk selalu waspada. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tapi jangan takut, dengan iman yang teguh dan mata yang tertuju pada Tuhan, kita bisa menghadapi apapun. Karena itu tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Akhir kata, ingatlah selalu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu ada untuk kita bahkan ketika kita tidak merasakannya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi, tetaplah kuat dan teguh dalam iman. Jangan mudah tertipu oleh tanda-tanda ajaib palsu. Carilah selalu kehendak Tuhan dalam hidupmu. Dengan begitu maka kita bisa menghadapi akhir zaman dengan penuh keyakinan. Semoga video ini menjadi berkat bagi kamu. Jika kamu merasa tersentuh, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Tekan juga lonceng notifikasi agar selalu terhubung dengan konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.